Bab 4183, melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Bagaimana kamu tahu lokasiku? Dev melihat orang-orang yang terbakar dan berteriak, dia bertanya dengan dingin. Gunung Yaoding sangat besar, dan mereka adalah orang-orang terakhir yang masuk. Orang-orang ini sebenarnya bisa datang langsung ke kita dari jarak jauh. Jelas sekali bahwa orang-orang ini mengetahui lokasi mereka sebelumnya, jadi mereka langsung datang. Beberapa apoteker dibakar hingga menjerit-jerit sedih, dan tidak ada yang menjawab pertanyaan Dev. Pada saat ini, kakak dan adik Nilei dan Nihong saling melirik dan segera mengangkat pedang mereka. Hei, kalian! Ketika Nihong melihat ini, dia hendak berbicara, tetapi saudara laki-laki dan perempuan itu sudah bergegas maju. Lalu dia membunuh semua apoteker dalam beberapa pukulan. HMPH, orang-orang ini tidak menghormati rekan Daoye Dev. Mereka ingin mendapatkan pengorbanan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis dengan kekuatan kecil ini. Mereka benar-benar melebih-lebihkan kemampuan mereka. Setelah Nilei membunuh beberapa orang, dia mendengus dingin. Mengapa kamu membunuh orang? Apakah kamu tidak melihat Tuan Chen mengajukan pertanyaan? Ketika Nihang melihat ini, dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkata, orang-orang ini pasti tidak akan mengatakannya, apalagi seluruh tubuh mereka terbakar api. Jika mereka ingin mengatakannya, saya khawatir mereka tidak akan punya kesempatan. Lebih baik bunuh saja mereka. Lagi pula, kita berdua apoteker, jadi kita tidak bisa menyaksikan mereka dibakar hidup-hidup dengan begitu kejam. Nihong memulai pernyataan moralnya lagi. Ketika Nihong mendengar ini, dia tidak tahu harus menjawab apa. Oke, bunuh saja mereka. Bahkan jika mereka tidak mengambil tindakan, orang-orang ini tidak akan selamat. Ayo pergi, kita hanya punya waktu 3 hari, jangan tunda lagi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan lurus ke depan. Beberapa orang mengikuti di belakang, tetapi mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Namun ketika mereka sampai di lereng gunung, mereka tiba-tiba menemukan ada tirai tipis yang menggantung dari puncak gunung, dan di depan tirai tipis itu ada ruang terbuka datar yang luas. Di ruang terbuka ini, banyak apoteker berhenti, dan beberapa apoteker tergeletak di tanah, jelas terluka. Setelah semakin dekat, dia menemukan bahwa sebagian besar apoteker ini adalah orang-orang yang akan mengikuti keluarga Baud dan Dev sebagai apoteker dari wilayah barat. Ada juga beberapa apoteker dari daerah lain. Pada saat ini, Su Tianshuo, Bao Longxing dan Diao Changmin sedang melihat tirai tipis di depan mereka dengan alis berkerut. Presiden Su, bajingan itu ada di sini. Pada saat ini, seseorang mendatangi Su Tianshuo dan berbisik. Apa? Su Tianshuo berbalik dan melihat Dev berjalan bersama Liu Ruyan dan yang lainnya. Apa yang dilakukan Lu Qing dan yang lainnya untuk mendapatkan makanan? Bukankah mereka menemukan seseorang? Mengapa mereka membiarkan dia datang ke sini? Ketika Bao Longxing melihat ini, dia berkata sangat tidak puas. Sekarang kita sudah di sini, kita tidak bisa lari. Prioritas utama kita adalah menemukan cara untuk mendobrak penghalang cahaya di depan kita. Jika orang lain mendaki ke puncak gunung terlebih dahulu dan mendapatkan warisan Dewa Pengobatan, bukankah itu sia-sia bagi kita? Kata Diao Changmin. Jangan khawatir, bahkan jika mereka mendapatkan warisan Dewa Pengobatan, mereka bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan Pulau Dewa Pengobatan. Su Tianshuo mencibir di sudut mulutnya, lalu berjalan menuju bajingan itu. Dokter menyembuhkan Xiao Feng dan menjadi tamu terhormat dinasti Xiao, dan dia dianggap selebriti. Presiden Su. Melihat Su Tianshuo, Dev berinisiatif untuk menyapa. Bagaimanapun, dia ingin membantu keluarga Zhou dan keluarga Zhen berdamai dengan Su Tianshuo. Mereka semua adalah apoteker, dan mereka semua berasal dari tempat yang sama, jadi sebaiknya lakukan mediasi. Rekan Daoye Dev, saya tidak menyangka Anda akan pergi ke arah ini. Kami benar-benar ditakdirkan. Su Tianshuo berkata dengan marah. Sayangnya, Dev tidak mendengarnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Bao Longxing dan Diao Changmin di belakang Su Tianshuo dan berkata, keduanya seharusnya menjadi tuan dari keluarga Bao dan Tuan Dev, kan? Tidak buruk. Su Tianshuo mengangguk. Presiden Su, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dev berkata. Bab 4184, diskusikan dan diskusikan. Oh, katakan padaku. Su Tianshuo tercengang. Dia tidak berinteraksi dengan Dev, jadi dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Dev padanya. Presiden Su, apakah Anda akan bersatu dan mengambil tindakan terhadap keluarga Zhou dan keluarga Zhen selama konferensi Master Kedokteran ini? Sebenarnya, keluarga Zhou dan keluarga Zhen juga mengetahui niat Anda, jadi mohon minta saya untuk bersatu dengan Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah. Jika terjadi perkelahian, saya khawatir kedua belah pihak akan menderita kerugian. Dan satu hal lagi, kamu mungkin tidak tahu bahwa bencana akan menimpa Pulau Yaoshen dalam 3 hari. Sekte Santian Dharma akan menyerang Pulau Yaoshen dalam 3 hari. Jika Anda bertempur, tidak ada yang bisa meninggalkan Pulau Yaoshen. Dev mengikuti Su Tianshuo dengan jujur.
Ketika Su Tianshuo mendengar ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Bao Longxing dan Diao Changmin memasang ekspresi tidak percaya. Lagi pula, hanya sedikit dari mereka yang mengetahui masalah ini, dan apoteker lainnya tidak mengetahuinya sama sekali. Jika mereka mengetahuinya, banyak orang mungkin akan melarikan diri dari Pulau Dewa Pengobatan. Lagi pula, betapapun bagusnya harta itu tidak sepenting nyawa. Rekan Daoi Dev, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Su Tianshuo bertanya. Tentu saja, Tuan Pulau Ouyang memberitahuku secara pribadi. Sama sekali tidak ada kebohongan. Aku hanya berharap kamu berhenti berkelahi selama konferensi Master Kedokteran. Lagi pula, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhirinya. Terlebih lagi, apoteker di surga dan dunia manusia tidak banyak, dan mereka masih merupakan kelompok rentan. Jika terjadi pertikaian internal, apoteker di seluruh surga dan dunia manusia akan semakin rentan. Dev membujuk Su Tianshuo. Su Tianshuo mengerutkan kening dan tidak menjawab kata-kata Dev. Sebaliknya, dia kembali menatap Bao Longxing dan Diao Changmin. Su Tianshuo tidak pernah menyangka bahwa Ouyang Xing akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi tentang serangan Zantian Dazon di Pulau Dewa Pengobatan. Faktanya, Su Tianshuo dan yang lainnya juga percaya bahwa Ouyang Xing secara paksa memindahkan konferensi ahli pengobatan ke Pulau Yaoshen untuk menjalin hubungan dengan banyak ahli pengobatan dan kemudian melawan Tianzhan Dazon. Oleh karena itu, Ouyang Xing tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. Jika benar-benar terungkap, akan menimbulkan kepanikan di kalangan apoteker. Saya yakin banyak orang akan memilih melarikan diri dari Pulau Dewa Pengobatan. Tapi sekarang, Ouyang Xing memberitahu Dev berita itu, yang memaksa rencana Su Tianshuo dan yang lainnya berubah. Mereka hanya ingin bergabung dengan sekte penghancur surga dan kemudian membunuh sebagian besar apoteker, sehingga mereka dapat mengendalikan apoteker di seluruh surga dan dunia manusia. Tapi sekarang Dev mengetahui rahasia ini, saya yakin tidak akan lama lagi apoteker lain juga akan mengetahuinya. Jika semua apoteker melarikan diri, rencana Su Tianshuo akan berakhir. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkan Dev membocorkan informasinya. Rekan Daoi Dev, saya masih harus mendiskusikannya dengan Patriark Bao dan Patriark Diao. Bagaimanapun, mereka adalah protagonis dalam masalah ini. Su Tianshuo mengikuti Dev dengan sangat sopan. Dia ingin menstabilkan Dev terlebih dahulu, tetapi Dev masih belum mengetahui rencana mereka. Mereka bersembunyi dan Dev bersembunyi, jadi mereka punya kesempatan untuk menyerang Dev kapan saja. Oke, Dev mengangguk. Su Tianshuo memanggil Bao Longxing dan Diao Changmin ke samping. Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi? Dalam hal ini, sebagian besar orang mungkin telah melarikan diri sebelum sekte penghancur surga tiba di Pulau Yaoshen. Bao Longxing berkata dengan cemas. Apa yang sedang dilakukan Ouyang Xing ini? Bukankah dia takut semua apoteker akan melarikan diri? Diao Changmin juga berkata dengan tergesa-gesa. Sepertinya saya harus memberitahu sekte Heaven Zanqing untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, tetapi dalam beberapa hari terakhir, kita tidak boleh membiarkan Dev menyebarkan berita tersebut. Su Tianshuo tahu bahwa begitu berita menyebar bahwa Zantian Dazon menyerang Pulau Dewa Pengobatan, semua ahli pengobatan akan melarikan diri. Pada saat itu, rencananya telah gagal total. Bab 4185, bagaimana itu bisa terjadi? Kalau begitu ayo kita bunuh Dev secara langsung sekarang. Bukankah dia tidak punya cara untuk menyebarkan berita ini? Bunuh semua orang yang bersamanya juga. Kata Bao Longxing. Membunuh Dev itu mudah, tapi bagaimana dengan keluarga Zhou dan keluarga Zhen? Mereka semua mengetahuinya. Tidak mungkin bagi kita untuk membunuh semua keluarga Zhou dan Zhen sekarang. Diao Changmin mengerutkan kening dan berkata, jangan bunuh dia dulu. Kendalikan Dev dan temukan cara agar dia menemukan Zhou Qian dan Zhen Yuandao. Selama kita menunjukkan ketulusan bahwa kita tidak akan bertengkar, menurutku Zhou Qian dan Zhen Yuandao tidak akan waspada. Pada saat itu, kami akan menangkap mereka semua. Ini tidak hanya akan mencegah penyebaran informasi, tetapi juga menghancurkan keluarga Zhou dan keluarga Zhen bersama-sama. Dan dengan saudara laki-laki dan perempuan Nilei dan Nihong yang mengikutinya, kita tidak perlu khawatir tidak menemukan Dev. Su Tianshuo merencanakan dengan suara rendah. Ternyata Nilei dan Nihong, kakak beradik, dikirim oleh Su Tianshuo ke Dev. Alasan mengapa apoteker Luking dapat menemukan Dev secara akurat adalah karena saudara-saudari ini. Oke, dengarkan saja Presiden Su. Bao Longxing mengangguk. Aku juga setuju. Diao Changmin juga mengangguk. Beberapa dari mereka setuju, dan yang lainnya, mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Sekarang semua orang adalah belalang di tali, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Semua orang setuju, Su Tianshuo berjalan menuju Dev. Rekan Daoi Dev, saya baru saja mendiskusikannya. Keluarga Bao dan keluarga Diao sepakat untuk tidak menimbulkan masalah pada keluarga Zhou dan keluarga Zhen pada konferensi apoteker ini. Adapun apakah mereka akan berselisih lagi setelah konferensi apoteker selesai, tidak ada jaminan. Kata Su Tianshuo. Oke, dengan kata-kata Presiden Su,
saya dapat dengan aman memberitahu kepala Zen dan yang lainnya. Tetapi Presiden Su, Anda juga harus berhati-hati untuk tidak tinggal terlalu lama di Gunung Yaoding. Yang terbaik adalah pergi secepat mungkin sebelum Sekte Heaven Zanqing tiba. Dev dengan baik hati mengingatkan Su Tianchuo. Saya ingin segera pergi, tapi sayangnya tirai tipis menghalangi kami untuk naik ke gunung. Banyak orang baru saja melewati tirai tipis, tapi mereka semua terluka dan didorong mundur oleh kekuatan misterius. Su Tianchuo menghela nafas, melihat tirai tipis yang tergantung di puncak gunung dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Dev sedikit mengernyit dan melihat ke tirai tipis dengan hati-hati. Meskipun tirai tipis tidak menutupi seluruh gunung Yaoding, akan memakan banyak waktu untuk melewati tirai tipis tersebut. Dev merasa tirai tipis ini seperti lingkaran sihir yang dibuat oleh seseorang, tetapi Ouyang Xing tidak pernah mengatakan bahwa pada awalnya ada lingkaran sihir di gunung Yaoding. Gunung kuali obat ini tidak sesederhana yang dikatakan oleh Ouyang Xing. Selain binatang buas dan bahaya di sini, juga harus ada berbagai ujian yang ditetapkan oleh Dewa Pengobatan. Jadi jika kamu ingin mendapatkan warisan dari Dewa Pengobatan, kamu harus melalui banyak ujian yang telah dia siapkan. Jika tidak, tidak ada seorang pun di Pulau Dewa Pengobatan yang akan mendapatkan warisan dari Dewa Pengobatan begitu saja. Bertahun-tahun, Su Tianchuo mengungkapkan kecurigaannya. Dia curiga tirai tipis ini sebenarnya adalah ujian yang ditetapkan oleh Dewa Pengobatan sebelum dia meninggal. Hanya setelah melewati banyak ujian seseorang dapat memperoleh warisan Dewa Pengobatan. Mungkin, aku akan pergi melihatnya. Dev perlahan berjalan menuju tirai tipis. Liu Ruyan dan Nihang melihat ini dan buru-buru mengikuti Dev. Melihat Dev akan mengamati tirai tipis, Su Tianchuo mengedipkan mata pada Nilei dan Nihong. Kedua orang itu mengikuti Su Tianchuo dengan tenang, dan kemudian menemukan tempat tersembunyi. Presiden Su. Nilei dan Nihong berteriak dengan hormat. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah lokasi yang diberikan salah? Bukankah Lu Qing dan orang-orangnya menemukanmu? Su Tianchuo bertanya dengan marah. Sekarang Dev muncul di sini, pasti Lu Qing dan yang lainnya belum bertemu Dev. Kembali bab 4186 meremehkan dia. Presiden Su, Lu Qing dan yang lainnya menemukan kami, tetapi beberapa dari mereka semuanya terbunuh. Kata Nilei. Apa, dibunuh? Su Tianchuo mengerutkan kening. Dev itu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dan pria dan wanita di sekitarnya bahkan lebih lemah. Bagaimana dia bisa membunuh Lu Qing dan yang lainnya? Apakah kamu membantu, atau seseorang membantu Dev? Presiden Su, kami tidak dapat membantu, dan tidak ada yang dapat membantu Dev. Dev yang melakukannya sendiri. Tepatnya, ini bahkan tidak disebut mengambil tindakan. Setelah Lu Qing dan yang lainnya mendekati Dev, mereka tersulut oleh semburan api tiba-tiba Dev, yang membuat mereka melolong. Jika aku dan kakakku tidak bertindak cepat, mereka akan mengungkap kami dan kamu. Kata Nihong. Mendengarkan kata-kata Nihong, Su Tianchuo tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Anda harus tahu bahwa Lu Qing dan yang lainnya semuanya adalah biksu di alam kesengsaraan tingkat ke-7 atau ke-8. Meskipun orang seperti ini tidak terlalu menonjol di dunia para dewa dan manusia, di antara tim apoteker, mereka yang bisa berlatih untuk melakukannya. Tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam kesengsaraan pasti dia dianggap sebagai master. Dan beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menghadapi Dev, biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan. Sepertinya aku meremehkan Dev, Su Tianchuo berkata dengan ekspresi dingin. Saat ini, Dev sudah mendekati tirai tipis dan perlahan mengulurkan tangannya. Tuan Dev, hati-hati. Ketika Nihang melihat ini, dia segera mengingatkannya. Dev, jangan gegabah. Liu Ruyan melangkah maju dan meraih Dev. Begitu banyak biksu yang terluka di tirai tipis. Jika Dev juga memasuki tirai tipis, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Jangan khawatir, saya bijaksana. Yang disebut tirai tipis ini hanyalah formasi ujian. Dev tersenyum tipis, lalu melepaskan diri dari Liu Ruyan, dan langsung masuk ke tirai tipis. Dev berjalan ke tirai tipis dan langsung menghilang. Saat ini, Su Tianchuo melihat Dev memasuki tirai tipis dan segera berlari. Diao Changmin dan Bao Longxing juga datang. Mereka tidak mengerti mengapa Dev memasuki tirai tipis. Setelah Dev memasuki tirai tipis, tubuhnya langsung terkoyak oleh kekuatan aneh. Dev ingin mengendalikan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Napas yang tajam terus membuat tubuh Dev terbang kemana-mana. Meskipun Dev telah mengaktifkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, kekuatannya masih membuat Dev merasakan darahnya melonjak dan organ dalamnya berputar. Nafas macam apa ini? Aneh sekali. Ini bukan energi spiritual, energi peri, atau energi iblis. Apa-apaan ini? Dev sedikit kewalahan dengan aura tajam ini. Karena Dev belum pernah menemukan aura di dalam tirai tipis ini. Aneh sekali. Nafas apa ini? Meski terlihat sangat tajam, namun tidak terlalu kuat. Kalau tidak, kamu pasti sudah lama mati, dan apoteker yang mendobrak semuanya terluka, dan tidak ada satupun yang meninggal.
Raja Iblis Ciyun juga bertanya-tanya dari mana aura semacam ini berasal. Tepat ketika tubuh Dev terbang seperti bola karena aura aneh ini, tiba-tiba terdengar desas-desus. Sesuatu tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanan Dev, bersinar terang. Sen Nong Ding. Dev tercengang saat melihat apa yang tiba-tiba terbang. Saya melihat garis-garis pada kuali Sen Nong terus-menerus memancarkan cahaya. Aura aneh di tirai cahaya terlihat jelas saat ini. Dua napas terbang melewati kuali Sen Nong, dan langsung dihirup oleh kuali Sen Nong. Melihat ini, aura lain menjauh dari kuali Sen Nong dan terus menyerang Dev. Dev langsung tergantung di atas kuali Sen Nong, dan aura aneh itu seperti tikus yang melihat kucing, mengelilingi Dev, tetapi mereka tidak pernah menyerang Dev lagi. Bersambung.